Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang telah mengutus nabinya dengan petunjuk dan agama yang benar agar Allah memenangkannya di atas seluruh agama yang ada, walaupun orang-orang musyrikin membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina wa sayyidina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau. Ada berapa jumlah istri Nabi? Berapa? 11. Sebutkan 9. Siti Khadijah, namanya Siti Khadijah. Khadijah, nah, yang kedua Aisyah, Sofia, Juwairiyah, terus Maimunah, Ummu Salamah, Ummu selanjutnya. Baik, Allah kasih ada sunnah insyaallah. Fadhal. Barakallahu fiik. Nah, kita berdoa kepada Allah agar Allah menyambungkan salawatnya untuk istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam dan untuk putra-putri Nabi kita, serta untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, yang pertama untuk Abu Bakar Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Utsman bin Affan, dan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ada 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, yang disebutkan dalam satu hadis. Nabi mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Mana yang menjawab? Ya, fadhal. Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zaid bin Sa'id bin Zaid, Talha bin Ubaidillah, siapa lagi? Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Para jemaah kita di masa krisis suri tauladan, kita lebih kenal sama artis-artis, kita lebih kenal dengan selebritis, kita lebih kenal dengan ratu kecantikan daripada dengan ratu-ratu yang institusi besar datang untuk menghancurkan bangsa dan negeri kita. Dengan kita mengkaji tentang para sahabat Nabi, paling tidak kita memiliki pegangan dalam kehidupan ini. Siapa yang seharusnya jadi contoh dan suri tauladan. Amma ba'd. Tadi Pak Bupati menyebutkan antum sebutkan. Nah, apa? Yang pertama apa? Ibadah, harkat, masyarakat, istirahat. Tuh, 4 yang disebutkan Bupati semuanya bahasa Arab. Dengan Islam enggak bisa. Ketika berbicara ibadah, ibadah bahasa Arab. Ketika berbicara harakat, harakat gerakan bahasa Arab. Masyarakat dari masyarakat, orang yang memang enggak bisa hidup sendirian, masyarakat itu bahasa Arab, masyarakat. Yang keempat, istirahat bahasa Arab. Kalau bisa Islam
Bahasa Indonesia istirahat apa? Rehat bahasa Arab. Coba bahasa Indonesianya istirahat. Ngasuh bahasa Jawa. Nggak ada, bahasa resminya istirahat. Antum lihat di mana-mana tempat peristirahatan. Istirahat. Dengan negeri kita yang tercinta. Tema kita hari ini adalah 24 jam, indahnya 24 jam bersama sunnah Rasul SAW. Jadi kita selesai insya Allah besok jam 9:30. Nah, kita 24 jam, yang ngasih judul tanggung jawab. Kita 24 jam. Kalau dikatakan jadwalnya sampai jam 12 nggak benar. Diganti judul. Sampai jam 12 bersama sunnah Rasul SAW. Bukan 24 jam. Karena kalau berbicara tentang 24 jam bersama Rasulullah SAW bersama sunnah Nabi, kita ngajinya tuh butuh sebulan. Bagaimana dengan waktu yang pendek ini? Kita akan berusaha mengkaji beberapa tentang sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang dilakukan dalam 24 jam. Tapi sebelumnya ada satu tulisan yang menarik di masjid ini. Mungkin sebagian tidak pernah nggak pernah sadar dan peduli. Di situ ada tulisan. Siapa yang bisa baca? Yang itu, yang di sebelah. Saya akan baca. Kadang-kala tulisannya dibikin bagus sampai nggak bisa dibaca. Buat apa gunanya kalau tulisannya bagus tapi nggak bisa dibaca? Baik, siapa yang bisa baca? Mana? Aceh ini terkenal dengan hufadzul Quran, dengan para penghafal Al-Quran. Berarti mereka sebelum hafal udah bisa baca Quran. Apa bacaannya? Baik, apa? Antum lihat. Yang itu. Anfa'na lirra'iyah min suhbi min hisbi zaman. Itu pakai kha mungkin seharusnya kan. Keadilan sultan. Sultan bahasa Arab. Adil bahasa Arab. Antum lihat nih ya. Adil bahasa Indonesia ngambil dari bahasa Arab. As-sultan ya kita tahu sultan. Anfa dari manfaat. Lebih bermanfaat, dan itu manfaat dari bahasa Arab. Lirra'iyah rakyat. Bahasa Arab dari bahasa Arab. Ini hisbi zaman. Hisb itu artinya kesuburan zaman. Artinya keadilan sultan itu lebih bermanfaat buat rakyat daripada kesuburan di masa. Negeri yang subur tanpa pemerintahan yang adil, yang ada kezaliman dan kesengsaraan buat masyarakat. Maka kadang-kala itu ditulis di dalam para jemaah, betapa indahnya tatkala kita bisa hidup bersama Rasulullah SAW. Betapa bahagianya orang-orang yang hadir melihat wajah Rasulullah SAW, mendengarkan hadis-hadis disampaikan lewat lisan Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam menjadi ini. Tapi ternyata tidak semua orang yang memandang wajah Nabi alaihi salatu wassalam masuk Islam. Bahkan sebagian di antara mereka yang sholat di belakang Nabi alaihi salatu wassalam berada di keraknya neraka. Innal munafiqin fi darkil asfali minan nar. Walaupun kita tidak bisa memandang Rasulullah, kita beriman dengan beliau alaihi salatu wassalam.
keimanan yang akan mengantarkan seseorang menuju surga Allah Jalla Jalaluhu. Tapi bagi kita yang tidak bisa memandang wajah Nabi SAW, paling tidak kita memiliki keinginan untuk melihat Rasulullah. Siapa yang pernah berdoa meminta kepada Allah untuk melihat wajah Nabi SAW? Nggak banyak. Ada sebagian kecil yang memiliki keinginan untuk memandang wajah Rasulullah SAW. Sebagian orang ingin bermimpi untuk berjumpa dengan manusia terindah yang pernah ada di muka bumi ini, tapi bukan untuk ibadah, supaya rezekinya lancar. Allahu Akbar. Engkau hanya mengharapkan dunia yang fana. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min asyaddin nasi hubban li man lam yarani wa naw'ani bimalihi wa ahli." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya termasuk orang yang paling cinta kepada aku adalah seorang insan yang belum pernah memandangku. Dia ingin memandangku walaupun harus mengorbankan harta dan keluarga demi untuk memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah kita merindukan Nabi alaihi salatu wassalam? Paling tidak yang tidak bisa memandang Nabi alaihi salatu wassalam, kita mengikuti sunnah. Kita menghidupkan ajarannya. Kita mendakwahkan perintah-perintahnya. Kita mengajak umat manusia untuk mencintai Rasulullah. Maka kita akan berbicara tentang bagaimana seorang hidup 24 jam bersama sunnah Nabi alaihissalam. Kita ini seorang muslim. Syahadat kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuntutan seorang yang bersyahadat, yang pertama, dia harus percaya dengan semua informasi yang disampaikan oleh Nabi alaihissalam. Enggak boleh seorang muslim ragu tatkala Nabi menyampaikan sesuatu sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda alaihi salatu wassalam bahwa akan datang suatu masa kita percaya bahwa Nabi menginformasikan hal itu. Nabi menyampaikan kepada para sahabatnya bahwa idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmis. Apabila ada lalat yang masuk ke tempat minum atau tempat makan kalian, falyaghmis, hendaklah lalat itu dicelupi. Kemudian suruh buang. Fa inna fi ihda janahiha da'u fil ukhra shifa. Hadis riwayat Bukhari. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di salah satu sayapnya lalat itu ada penyakit, ada racun. Dan di satu sayapnya lagi ada penawar. Bayangkan, Masya Allah. Lalat masuk ke tempat minum anak, dia kan biasanya berenang, nggak bisa terbang. Nabi suruh celupin, terus suruh minum. Lalat yang dari tempat kotor, lalat yang membawa ribuan bakteri masuk ke tempat makan dan minum. Ya, sebagian dokter tidak percaya. Kenapa? Kata dia, mana mungkin masuk akal kita. Lalat yang kotor, kemudian kita boleh minum air bekas lalat. Mereka tidak percaya. Tapi seorang mukmin percaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu dari pencipta lalat. Allah yang menciptakan lalat, dialah yang memberikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di lalat ada racun dan ada penawar. Sebagian dokter tidak percaya, menolak karena tidak masuk akal mereka.
Lalu namanya ilmu kedokteran ini berkembang. Ya, yang kemarin kata dokter baik, besok bisa jadi bilang nggak baik. Karena ilmu manusia berkembang, penelitian juga berkembang. Ketika diteliti, mulai canggih laboratorium dengan berbagai alatnya, mereka teliti tentang lalat. Ternyata benar bahwa di satu sayap lalat itu ada racun dan di satu sayapnya ada penawarnya. Dan lalat tidak mengeluarkan penawarnya kecuali ketika dicelup. Ketika dia dicelup, maka dia keluarkan. Akhirnya para dokter percaya sama Nabi apa percaya dengan penelitian? Percaya dengan penelitian. Tapi Muslim percaya dengan Rasulullah SAW. Dan itu sifat orang-orang yang beriman. Wa qalu sami'na wa ata'na. Dan kita taat. Itu perintah Rasulullah SAW. Yang kedua, seorang Muslim taat dengan perintahnya, meninggalkan larangannya. Dan yang keempat, seorang Muslim yang mengaku bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, dia tidak boleh beribadah kecuali dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh seorang Muslim beribadah dengan syariatnya Nabi Musa, dengan syariatnya Nabi Isa, dengan syariatnya Nabi Ibrahim, dengan syariatnya siapapun dari nabi-nabi sebelumnya. Dia percaya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah dan kita tidak beribadah kecuali sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Itu kita bicara tentang sunnah. Apa arti sunnah? Kalau kita berbicara tentang arti sunnah, maka kita akan mendapati banyak definisi sunnah. Sunnah kalau berbicara dari kalangan ulama-ulama akidah, maka sunnah itu sebagai lawan dari bid'ah. Ada yang disebut ahlus sunnah wal jamaah, dan ada yang disebut ahlul bid'ah wal furqah. Orang-orang yang melaksanakan sunnah dan mereka bersatu menegakkan kebenaran, dan ada orang-orang pelaksana bid'ah yang disebut ahlul bid'ah dan furqah yang mereka suka berseteru, berpecah belah. Itu salah satu arti sunnah. Yang kedua, kalau kita melihat arti sunnah di kalangan orang-orang usuliyin, usul fiqh, mereka yang mengkaji tentang usul fiqh, mereka akan memasukkan sunnah sebagai salah satu dalil dalam menyimpulkan sebuah hukum. Maka kalau usul fiqh bercerita tentang hukum-hukum itu bermula dari Al-Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga ijma', yang keempat qiyas, dan yang lain. Itu berbicara dari sisi ahli usul fiqh. Kalau kita berbicara tentang sunnah di kalangan orang-orang ahli hadis, orang-orang yang mengajak kepada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sunnah yang dimaksud adalah apa yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa ucapan, baik itu perbuatan, baik itu takrir, penetapan-penetapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu yang berupa sifat-sifat, baik sifat fisik atau sifat psikis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu disebut sunnah di kalangan ahlul hadis. Kalau kita berbicara sunnah di kalangan ulama fikih, maka mereka memahami sunnah itu yang kalau diamalkan dapat pahala, kalau ditinggalkan merugi. Sunnah itu kalau diamalkan dapat pahala, ditinggalkan merugi. Kau bisa. Kebanyakan definisi yang sering kita dengar mengatakan sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Itu salah satu definisi yang kurang tepat, tapi kurang tepat.
Karena orang yang meninggalkan sunnah sejatinya dia rugi. Antum sekarang kalau sholat ba'diyah, sholat yang 12 rakaat dalam sehari dan semalam, dapat apa? Dapat rumah di surga. Kalau antum tidak sholat, antum nggak dapat rumah di surga. Rugi apa nggak rugi? Rugi seharusnya. Tapi orang banyak memahami sunnah, nggak apa-apa, kan cuma sunnah. Tapi kalau berbicara tentang perdagangan, masya Allah, sebagian toko tutup gara-gara ada galian di depan tokonya. Jadi orang nggak bisa belanja, dia tutup. Apa yang dia katakan? Rugi saya. Nanti rugi. Karena menurut dia kalau saya buka toko saya dapat keuntungan. Dengan saya tutup hitungannya rugi. Padahal belum tentu ada orang beli. Tapi menurut dia itu kerugian. Tutup saja sudah rugi. Begitu pula orang-orang yang meninggalkan sunnah. Pada hakikatnya dia rugi dengan kerugian yang besar. Apa manfaat kita mengamalkan sunnah? Jadi kalau kita bicara sunnah, yang tadi dikatakan ahlus sunnah wal jamaah, yang lawannya ahlul bid'ah wal furqah, mereka adalah orang-orang yang ikut sunnah. Sunnah itu artinya jalan, mengikuti jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa manfaat kita mengikuti sunnah? Baik sunnah yang didefinisikan oleh para fuqaha, para ahli-ahli fikih, ataupun sunnah yang didefinisikan oleh orang-orang yang berbicara tentang akidah. Yang pertama, manfaat yang akan kita dapatkan adalah dicintai Allah, menjadi waliullah. Siapa sih waliullah? Di kampung kita, kalau ada orang nggak sholat, pakaiannya compang-camping, disebut hadza waliullah. Kok bisa? Tingkatannya udah beda, makomnya udah beda. Sampai di Jember itu ada seorang yang diklaim waliullah oleh masyarakat. Ketika ada mobil dia mogok, dia nggak isi bensin, dikencingin mobilnya bisa jalan. Oh, ini waliullah. Apa bedanya waliullah sama dukun kalau gitu? Sama tukang sulap? Ini pemahaman yang perlu diluruskan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, qala Allah Azza wa Jalla, Allah itu berfirman. Artinya hadis ini hadis Quds. Man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, kekasih, maka aku mengumumkan perang dengan dia. Ada istilah kalau orang berbuat salah kepada waliullah, kualat, menyalahi, mengejek, meledek waliullah, kualat betul. Mengumumkan perang kepada orang yang menyakiti kekasih Allah. Terus siapa yang disebut kekasih Allah? Apakah orang yang tidak sholat disebut kekasih Allah? Karena makomnya berbeda. Allah mengatakan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepada aku untuk menjadi waliullah lebih dari dia mengamalkan apa yang aku wajibkan buat dia. Jadi langkah pertama untuk menjadi waliullah adalah melakukan yang wajib, bukan meninggalkan yang wajib. Dulu ada di kampung orang udah gak sholat. Kita tanya, bapak kok tidak sholat? Kata dia, ente makomnya beda.
Nanti kalau ente sudah sampai, ente tidak sholat juga. Masya Allah. Itu banyak di masyarakat yang dibodoh-bodohi. Dia lupa bahwasanya cara menjadi wali Allah yang pertama adalah melaksanakan yang wajib. Kemudian setelah yang wajib dilaksanakan, apa kata Allah? Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Hambaku ini terus mendekatkan diri kepadaku. Kita ingin dekat sama Allah. Kita di dunia ingin dekat kepada bupati, kita ingin dekat kepada gubernur, kita ingin dekat kepada presiden. Karena kita tahu kalau dekat akan ada manfaat yang kita dapatkan. Bagaimana kalau kita dekat dengan Sang Pencipta, pencipta langit dan bumi ini, yang menciptakan presiden, yang menciptakan gubernur, yang menciptakan bupati, yang menciptakan bumi dan semua isi. Kita akan kepingin dekat. Bagaimana caranya? Ini caranya. Hambaku terus mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang sunnah, yang nafilah, hatta uhibbah, sampai aku mencintai dia. Kalau bicara sholat 5 waktu semua sama, wajib. Makanya jangan ada orang mengatakan saya nggak sholat 5 waktu di masjid karena takut riya. Sama kalau jadi perintah. Tapi nanti akan ada nilai lebih kapan? Dengan yang sunnah. Makanya sholat sunnah itu dianjurkan tidak di masjid. Sholat sunnah qobliyah ba'diyah, bapak-bapak dianjurkan di mana? Di rumah. Jangan sholat duha di masjid, sholat tahajud di masjid. Ada peluang untuk riya. Tapi kalau di rumah nggak ada yang riya kecuali bini. Dan bini kita tahu, kita nggak bisa pura-pura sama istri kita. Karena kalau istri kita melihat kita sholat, pura-pura sholat. Orang biasa nggak sholat. Istri kita tahu. Tapi kalau di luar, terkadang kita mengharapkan pujian. Maka kalau ingin naik makom, jadi makom yang wajib untuk lebih dekat kepada Allah, maka laksanakan yang sunnah. Bukan malah meninggalkan yang wajib, tapi dikencengin amalan-amalan yang sunnah. Lalu akan dapat apa? Kata Allah, hatta uhibbah, sehingga aku mencintai itu orang. Antum kalau dicintai oleh presiden, ada masalah di jalan, ditilang sama polisi, antum akan ngomong apa? Mau nilang saya? Ini SIM, ini STNK, ini mobil, itu bawa. Nanti urusan di kepolisian. Tuh polisi takut. Oh, ini orang siapa ini? Subhanallah. Anak ini keponakannya presiden. Langsung dikembalikan sih. Sudah. Jangan diperpanjang urusannya sampai sini. Bisa nggak naik pangkat tuh polisinya? Kita tahu dengan manusia aja seperti itu. Bagaimana kalau kita dekat dan dicintai Allah Jalla Jalaluhu? Ketika kita dicintai Allah, punya perlu apa? Allah bantu. Fa idza ahbabtu, kata Allah, kalau aku sudah cinta kepada dia, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa la in sa'alani la'utiyanna, wa la in ista'adani la'u'idanna. Kata Allah, kalau aku udah cinta dengan hambaku, aku akan menjadi pendengaran dia. Dia akan mendengar kecuali yang diridhai Allah. Itu wali Allah. Dia akan semakin baik. Dia akan menjadi, Allah akan menjadi pandangan dia. Artinya dia tidak akan memandang kecuali yang Allah ridha. Tangannya tidak akan bertindak kecuali yang Allah cinta. Kakinya tidak akan melangkah kecuali di tempat yang Allah cinta. Kalau kita akan meminta sesuatu kepada dia, pasti aku kasih. Itu wali Allah. Dan kalau dia berlindung kepada aku akan melindungi dia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi cara menjadi wali Allah,
cara dicintai Allah adalah dengan menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah. Rasulullah SAW menceritakan, "Idza ahabballahu 'abdan nada Jibril." Kalau Allah cinta dengan hambanya, maka Allah akan memanggil Jibril. Lalu Allah berkata kepada Jibril, "Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'hibbah." Wahai Jibril, aku cinta kepada fulan. Allah sebut, kau cintai. Fa'ahabbahu Jibril. Jibril pun mencintai satu orang yang Allah cinta sendiri. Thumma nada Jibril fi ahli sama. Kemudian Jibril menyeru kepada penghuni langit, kepada malaikat-malaikat yang di langit, mengatakan, "Innallaha ahabba fulanan fa'ahibbuhu." Allah cinta kepada fulan, semua cintai. Fa'ahabbahu ahlus sama. Semua malaikat-malaikat penghuni langit cinta dengan fulan. Thumma wudi'a lahul qabul fil ardh. Kemudian orang ini jadi diterima di muka bumi. Subhanallah. Caranya bagaimana? Melaksanakan sunnah, tidak meremehkan sunnah. Yang maksud kita ini kalau ada sunnah dan makruh biasa. Kalau dikatakan sunnah ditinggalkan, kalau makruh kan cuma makruh, diamalkan. Subhanallah. Baik. Yang kedua, manfaat mengamalkan sunnah adalah melengkapi yang kurang dari ibadah. Kita lihat semua ibadah itu ada sunnahnya. Salat, zakat, puasa, haji, semua ada sunnah. Ketika kita haji sunnah, umrah sunnah, sedekah sunnah, puasa sunnah, sholat sunnah. Untuk apa? Untuk melengkapi yang wajib. Allah Ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma yuhasabu an-nas bihi yaumal qiyamah min a'malihim as-shalah." Yang pertama dihisab pada hari kiamat dari amalan-amalan hamba adalah salat. Yaqulu Rabbuna jalla wa azza li malaikatihi. Allah berkata kepada malaikat, dengan kejadian dan peristiwa dalam kehidupan ini. Unzuru fi salati 'abdi atammaha am naqasaha. Lihat salat hambaku ini lengkap, dia sempurnakan salatnya atau kurang? Kurang di mana maksudnya? Kurang pahalanya, kurang sempurna. Kita yang sholat zuhur atau sholat maghrib, ketika ditanya, "Mas," bukan mas, mas itu Jawa. Kalau di sini apa panggilan? Bang, imamnya tadi baca surat apa? Tadi baca surat Al-Fatihah. Surat setelah Al-Fatihah, wallahu a'lam. Nggak tahu. Yang rakaat pertama, kedua. Sebagian orang baru ingat dia sholat ketika tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah, lagi sholat. Kenapa? Bacaan yang rutin itu lewat aja. Antum khusyuk dan khusyuk baca bismillah, Al-Fatihah hafal. Baca subhana rabbiyal azim, antum hafal. Tapi apakah ada di antum dalam salat itu? Maka nanti pada hari kiamat akan dihisab. Sempurna enggak salat hamba? Fa in kanat tamatan kutibat lahu tam. Kalau sempurna ditulis sempurna. Wa in kanat intaqasa minha syai'an. Kalau kurang dari ibadah salatnya ini, Allah berkata kepada malaikatnya, "Unzuru hal li 'abdi min tatawwu." Ada enggak salat sunnahnya hambaku? Salat wajibnya kurang. Maka diminta, ada enggak salat sunnahnya? Wa in kana lahu tatawwu, qala atimmu li 'abdi fariidatahu min tatawwuhi, thumma tu'khadhu al-a'mal 'ala dzalik.
Kalau ada sholat sunnah, maka sholat wajibnya disempurnakan dengan sholat sunnah. Kalau ternyata nggak ada sholat sunnahnya, ya udah kurang dosa. Semua amalan hitungannya seperti itu. Haji, ada orang haji cuma sekali. Lihat hajinya sempurna atau tidak. Kebanyakan kita berangkat haji itu ikut-ikutan. Maka ingat, ibadah haji ini ibadah yang menuntut harta, menuntut kekuatan fisik, membutuhkan keimanan. Banyak jemaah haji Indonesia sudah tua renta, udah tidak tahu apa yang dibaca. Ketika mau berangkat haji, ibu sudah tahu apa yang mau dilakukan di tanah suci. Apa kata dia? Wallahu a'lam. Apa kata Ustaz? Maka banyak orang-orang melaksanakan ibadah haji itu akhirnya ibadahnya kurang sempurna. Ustadznya capek tidur. Dalam perjalanan dari Madinah ke Makkah itu kan dianjurkan banyak-banyak bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Ustadznya tidur, jamaahnya tidur. Kenapa? Apa kata ustaz? Padahal ibadah haji itu ibadah sendiri-sendiri. Kalian akan dihisab enggak apa kata ustaznya? Saya haji enggak. Sebagian orang tawaf, ada mutawif. Ya, mutawif kadang-kala baca doa. Yang belakang amin. Mutawif ya. Ada telepon dari bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kefalak, ahlan wa sahlan bikhair, alhamdulillah. Jamaahnya amin. Amin. Dia lagi telepon ini amin amin. Karena benar-benar nggak punya ilmu berangkat. Akhirnya hajinya nggak tahu sempurna atau tidak. Bagaimana menyempurnakan haji? Haji lagi dengan haji sunnah. Seperti itu. Kadang orang berangkat umroh pertama asal-asalan, tapi umroh kedua mulai dia ngerti. Oh ternyata seperti ini. Ternyata seperti ini. Mulai ibadah umroh yang wajib akan disempurnakan dengan yang sunnah. Itu akan menjadi penyempurna ibadah kita. Kemudian yang ketiga, manfaat melaksanakan sunnah. Sunnah itu menyelamatkan ibadah wajib. Bagaimana? Orang kalau punya sholat wajib saja, mungkin dia digoda setan untuk meninggalkan yang wajib. Tapi kalau dia punya ibadah sunnah, dia akan digodain setan untuk meninggalkan yang sunnah. Ibadah sunnah ini seperti benteng yang menyelamatkan yang wajib. Tidak akan bisa menggoda kita untuk meninggalkan yang wajib sampai dia berhasil menggoda kita meninggalkan yang sunnah. Kita kalau punya sholat duha, insya Allah sholat wajibnya nggak akan ditinggalkan. Kecuali duhanya mulai hilang, lama-lama tuh wajibnya mulai berkurang. Kita yang punya puasa sunnah Senin Kemis, insya Allah Ramadannya lengkap. Tapi kalau nggak punya puasa Senin Kemis, khususnya ibu-ibu, ibu-ibu itu nggak bisa puasa lengkap Ramadan karena dia datang bulan, akhirnya dia harus punya hutang. Tapi ibu-ibu yang punya ibadah sunnah, puasa sunnah, insya Allah wajibnya selesai. Tapi ada ibu-ibu yang nggak punya puasa sunnah, sampai Ramadan berikutnya ternyata belum bayar hutang. Dia menunda sampai bulan Sya'ban, sampai dekat Ramadan. Dia nggak nantilah aku mau puasa Sya'ban. Pas Sya'ban datang bulan, nggak bisa bayar hutang. Kapan bayar hutang? Nanti setelah Ramadan berikutnya. Seperti itu ibadah wajibnya akan dia tinggalkan. Tapi orang yang punya ibadah sunnah, insya Allah wajibnya selamat. Sedekah, orang yang punya sedekah sunnah, insya Allah zakatnya keluar. Tapi kalau orang punya zakat wajib, biasanya kalau kita bicara zakat, antum mengeluarkan zakat dari 100 juta berapa? 2,5 juta. Mengeluarkan zakat dari 1 miliar berapa?
juta dapat Honda. Mulai antum agak berat nih. Nih 25 juta dapat Honda nih. Oke, antum punya 1 triliun. Berapa zakat? Berapa? 25 miliar. Antum mau keluarkan 20 miliar? Antum mungkin istiqoroh 7 kali. Karena antum hanya mengeluarkan yang wajib. Coba antum punya ibadah zakat sunnah, nggak akan berat. Antum akan keluar. Maka ibadah sunnah ini menyelamatkan yang wajib. Yang keempat, ibadah sunnah menyelamatkan kita dari ibadah-ibadah bid'ah. Karena jelas dengan amalan sunnah nggak akan ada amalan-amalan yang akan menggoda diri. Kita lihat muncul aliran-aliran baru. Kemarin lagi ribut pemerintah kita dengan aliran apa namanya? Gavatar. Kok bisa ada orang ikut Gavatar? Kita kalau bicara kok ada Gavatar karena ada iblis. Memang dari dulu iblis sudah janji akan menyesatkan manusia. Yang jadi masalah kok ada orang yang ikut Gavatar. Kadang-kadang mereka ikut Gavatar. Gavatar termasuk bid'ah. Kita bicara suatu ajaran bid'ah yang baru dalam agama, yang bikin ajaran-ajaran baru. Kenapa kok ada yang ikut? Karena dia tidak mengamalkan sunnah. Bahkan dia tidak tahu bagaimana amalan sunnah. Gampang orang seperti ini akan tersesat dengan aliran-aliran yang ada. Tapi kalau 24 jam dia berpegang teguh dengan sunnah, ada ajaran baru, dia katakan minta maaf. Ajaranmu nyeleneh. Kok bisa nyeleneh? Aku alhamdulillah mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itu sebagai penyaring menyelamatkan kita dari amalan-amalan yang tidak diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, mengamalkan sunnah sebagai tanda cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qul in kuntum" di surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un." Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Dan Allah berfirman di surat Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Telah ada bagi kalian di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, contoh yang baik. Kalau mau contoh, jangan contoh ustaz. Kenapa? Karena ustaz tidak masuk surga. Kita kalau mau cari suri tauladan, Allah nas'alullah husnul khatimah. Kita memohon kepada Allah husnul khatimah. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mat, fa innal hayya la tu'man alaihi al-fitnah." Barang siapa yang hendak mencontoh, hendaklah mencontoh orang yang sudah mati. Maksudnya Rasul. Karena orang yang masih hidup, dia nggak aman dari fitnah dan godaan. Orang yang masih hidup. Ada yang dulunya ustaz, kemudian jadi mantan ustaz. Lebih baik jadi mantan ustaz apa mantan preman? Lebih baik jadi mantan preman. Di beberapa penjara ada mantan ustaz. Di Bondowoso ada seorang kiai membunuh kiai karena dia mau menikahi istrinya kiai itu. Ada tokoh agama di penjara. Maka kalau mau mencontoh, contohlah Rasulullah SAW dan contohlah para sahabat Nabi. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir, itu contoh yang baik. Contoh yang buruk, na'udzubillah min dzalik, gara-gara media. Dia lebih suka mencontoh pemain bola. Dia lebih suka mencontoh ya grup-grup band. Ibu-ibu coba lihat potongan rambut anak. Sekarang ada yang potongan rambutnya. Ada yang tidak tahu di insya Allah dilarang. 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 Alhamdulillah. Kalau nggak dilarang akan banyak di pinggir jalan.
Ada kalau di Jawa yang rambutnya dibatikin ya. Jadi kayak baju batik rambutnya. Dan bangga kita dulu waktu SD, masya Allah, kalau rambut kita kena gunting sehingga petal, kita tuh nangis karena menganggap ini buruk. Tapi sekarang dianggap baik. Na'udzubillah min dzalik. Ini terjadi pemutarbalikan fakta. Yang buruk dipandang baik, yang baik dipandang buruk. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita akan mulai berbicara tentang apa saja sunnah-sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW selama sehari dan semalam. Kita mulai di pagi hari, dini hari. Sunnah yang pertama adalah mengusap wajah, mengusir tidur. Mengusap wajah, mengusir tidur. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasa yamsahu an-nauma an wajhihi. Nabi bangun dari tidurnya alaihi salatu wasallam, lalu beliau duduk. Jadi kalau bangun antum duduk. Kalau mau sholat malam biasanya kita pasang alarm. Kita bangun, tangannya kemana? Cari apa? Tidur lagi. Sunnahnya duduk. Rasulullah SAW kalau bangun itu duduk. Kemudian beliau yamsahun nauma an wajhi. Beliau mengusap tidur. Tidur itu kan memang biasanya mata kita ada kotorannya. Beliau mengusap wajahnya, mengusir tidur dengan duduk dan mengusap wajah. Itu cara pertama agar kita bisa sholat malam, atau paling tidak sholat subuh tepat waktu. Duduk, mengusir tidur dari wajahnya dengan mengusap wajah. Lalu setelah itu ngapain? Ngapain jemaah? Pegang HP. Sebagian orang bangun, ya orang-orang yang sekarang, kalau ibu-ibu tua, tapi yang muda-muda dia pegang HP. Dia melihat ada siapa aja yang kirim WhatsApp. Nah benar, sunnahnya ketika bangun duduk baca doa. Doa bangun tidur. Nah, doa bangun tidur. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Barakallahu fiikum. Tuh, baca doa. Banyak orang bangun tidur nggak baca doa, tapi apa istilahnya? Mulai. Jam berapa ya? Sunnahnya alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Atau doa alhamdulillah alladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bi dzikrihi. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesembuhan di badan. Syukur bangun sehat. Ada orang bangun masuk rumah sakit, antum bangun alhamdulillah sehat. Kemudian Allah mengembalikan kita, ada orang yang tidak pernah bangun lagi. Lalu kenikmatan ketiga yang kita syukuri, Allah mengizinkan kita untuk berzikir, untuk mengingat Allah. Baik. Kedua doa, dan masih banyak doa lain, tapi kedua doa yang baru saja kita baca itu mengingatkan kita akan hakikat kehidupan. Ini berakhir dengan kematian. Wa ilaihi nusyur. Kita akan kembali kepada Allah. Seorang muslim menjadi sadar bahwa dia hidup bukan untuk cari makan. Dia hidup bukan untuk membangun rumah. Banyak orang bercita-cita punya rumah di dunia, tapi tidak pernah punya rumah bersama Allah. Itu masalah. Tapi kalau kita baca di doa, insya Allah Allah selamatkan kita dari fitnah.
Bangunkan anaknya setelah itu. Jangan cuma mau bangun sendiri, mau ibadah sendiri. Kalau suami yang bangun, bangunkan istrinya. Bangun. Baca doa dulu. Orang kadang-kadang tanya, jam nggak baca doa. Kemudian istri kalau dibangunin jangan ditinggal sampai dia duduk. Soalnya kalau ditinggal, oh ya bang, alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana lan nusyur. Ada mau ke masjid ya? Iya. Pulang dari masjid masih tidur terus. Tapi suruh duduk, sunnahnya tuh duduk. Duduk, baca doa, usap tuh, baru ditinggal. Anak-anak kita seperti itu. Ana izin dulu. Kemudian sunnah yang selanjutnya bersiwak. Pakai siwak. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Imam Bukhari dan Muslim, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-lail yashusu fahu bisiwak. Nabi kalau bangun di malam hari itu beliau membersihkan mulutnya dengan siwak. Kita kadang-kala berat jam, mau bangun malam, mau bangun subuh. Tapi kalau kita bangun duduk, kemudian kita pakai siwak, ya, insya Allah itu termasuk sunnah yang membuat kita lebih dekat kepada Allah. Kayu siwak, pakai kayu apa? Impor, ya, jangan impor lah. Cari. Sampai saat ini saya tetap menganjurkan, memotivasi kalau ada yang di kuliah pertanian ya, atau yang bagian pepohonan atau apalah, dia meneliti pohon apa yang cocok untuk jadi siwak. Di Arab itu yang cocok namanya pohon Arab, pohon aro, bukan arah. Arok pohon itu yang akarnya dipakai buat siwak. Ada yang akarnya yang banyak dijual itu akar pohon arok. Ada juga dahannya. Siwak itu tidak harus dari pohon arok. Dari semua pohon boleh, asalkan tidak beracun dan tidak bergetah. Antum jangan asal keluar ada pohon bismillah. Ternyata pohonnya ada getahnya, lem. Jangan bisa getah. Hati-hati. Maka perlu, subhanallah, Anda bisa bayangkan pahala orang yang menemukan pohon di Indonesia untuk siwak. Pahala dia sehingga seluruh Islam di Indonesia menggunakan pohon. Atau bahkan pohon itu bisa diekspor keluar. Bukan kita impor aja. Pohon di Arab itu sedikit sekali. Di Indonesia ada jutaan macam pohon. Maka antum coba cari apa saja yang penting tidak berbahaya dan bisa membersihkan gigi dan mulut kita, itu boleh dipakai untuk siwak. Setelah itu berwudu. Bangun nih, wudu untuk membersihkan diri dari dosa dan mengangkat hadat, mengusir syaitan. Wudu ini ada 3 manfaat. Yang pertama, membersihkan diri dari dosa. Yang kedua, mengangkat hadat. Yang ketiga, mengusir syaitan. Sebelum berwudu, cuci tangan 3 kali. Ini di malam hari ya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, idza istayqadha ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fi al-ina fa innahu la yadri ayna batat yada aw yadu. Kata Rasulullah SAW, apabila seorang bangun dari tidurnya, jangan dia masukkan tangan ke bejana langsung. Dulu tempat wudhunya itu biasanya pakai ember ya,
kayak timba, nggak boleh dimasukin lagi. Tapi keluarkan air sedikit. Sesungguhnya kalian tidak tahu di mana tangannya bermalam. Ada seorang zindiq dari kalangan orang-orang munafik yang menolak hadis ini. Subhanallah. Syekh Suhaibani dalam kitabnya Ta'zim Sunnah menceritakan tentang ini. Satu orang ketika dengar hadis ini, dia langsung merespon ustaz yang menyampaikan, fa inni a'lamu aina batat yadi. Aku tahu di mana tanganku bermalam. Maksudnya nggak perlu cuci tangan, langsung wudu. Subhanallah. Malam hari itu dia tidur, tangannya masuk ke dalam tubuhnya. Itu sanksi dari Allah bagi orang-orang yang menolak sunnah. Oh tidur, kok itu tak sadar. Kita ini ketika tidur, tangan kita masuk sini, masuk sana, kemana, nggak tahu. Namanya orang tidur. Maka dianjurkan, subhanallah, kalau antum langsung kumur-kumur dengan tangan yang kotor, bagaimana bakteri masuk ke mulut anda? Islam mengajarkan bersih. Islam mengajarkan kesucian. Ini ada orang yang menolak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah Harun Ar-Rasyid, subhanallah. Harun Ar-Rasyid seorang khalifah. Jadi khalifah dahulu itu adalah orang-orang yang ahli agama, yang mereka mengagungkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala menceritakan tentang Khalifah Harun Ar-Rasyid. Biasanya ada seorang ahli hadis yang bernama Abu Muawiyah Ad-Dharir. Dia itu biasa jadi teman duduknya Harun Ar-Rasyid. Suatu hari Abu Muawiyah Ad-Dharir menceritakan tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang dialog yang terjadi antara Nabi Adam dan Nabi Musa nanti di padang mahsyar. Ketika Nabi Musa marah kepada Nabi Adam, ya Adam, anta abuna, khayyabtana, akhrajtana minal jannah. Wahai Adam, engkau bapak kami, engkau telah membuat kami kecewa, engkau mengeluarkan kami dari surga. Dijawab sama Nabi Adam alaihissalam, qad ataluni, apakah engkau mencelaku untuk sesuatu yang sudah Allah takdirkan sebelum dia menciptakan aku? Fahajja Adam Musa, fahajja Adam Musa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Nabi Musa kalah hujjahnya dengan Nabi Adam. Ketika Abu Muawiyah Ad-Dharir menyampaikan hadis itu kepada khalifah, di situ ada pejabat-pejabat teras, pejabat-pejabat negara. Salah satu mengatakan, apa kata dia? Aina laqiya Adam Musa? Di mana Adam berjumpa dengan Musa? Seakan-akan dia menolak hadis. Apa kata Harun Ar-Rasyid? Qal annit awas-sayf, annit awas-sayf, zindiq yaruddu hadits Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Harun Ar-Rasyid, datangkan pedang. Jadi dulu mereka ketika ada orang yang berbuat kesalahan sampai parah, penggal, maka Harun meminta didatangkan pedang dan kulit. Kenapa pakai kulit? Supaya karpetnya tidak terkena darah orang itu. Dia mengatakan ini zindiq, ini orang munafik, menolak hadis Rasul SAW. Bayangkan. Abu Muhammad mengatakan, ya Amirul Mukminin, badiratun min. Abu Muhammad mengatakan, enggak, ini mungkin orang keceplosan ngomong. Dia enggak ada niat untuk menolak hadis Rasul SAW. Terus ini Abu Muawiyah mengatakan badiratun minhu hatta hada'a Amirul Mukminin, sampai amarahnya Amirul Mukminin jadi rendah terhadap orang yang menolak hadis Rasul. Kita jangan main-main. Ketika kita meremehkan sunnah Rasul SAW, itu sunnahnya Nabi kita, yang kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Maka amalkan sunnah. Cuci tangan sebelum kumur-kumur, sebelum memasukkan tangannya ke dalam wadah air. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, "Idza istayqadha ahadukum min manamihi
fatawadda falyastanfir thalathan fa inna asyaitana yabitu ala khayshum. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, apabila seorang bangun malam dari tidurnya ini lalu dia berwudu, hendaklah dia memasukkan air ke hidung, menyedot tu air ke hidungnya, kemudian membuang. Kenapa? Fa inna syaitan yabitu ala khayshum. Syaitan itu bermalam di hidung. Percaya enggak? Gimana syaitan bisa bermalam di hidung? Kita percaya. Seorang mukmin akan percaya dengan semua informasi dari Rasulullah SAW. Nabi pernah cerita sama sahabatnya alaihi salatu wassalam, bainama rajulun yasuqu baqaratan thumma rakiba. Pada suatu hari ketika ada seorang sedang menggiring sapinya, tahu-tahu sapinya dia naik. Kemudian sapi itu menoleh kepada yang menaiki. Inni lam ukhlaq lihada, innama khuliqtu lil haq. Aku diciptakan bukan untuk ditunggangi. Aku diciptakan untuk membajak sawah. Sebagian sahabat mengatakan, baqaratun tatakallam, sapi bisa ngomong. Apa kata Rasulullah SAW? Na'am, wa inni mu'minu bihi, wa Abu Bakar wa ma tham, wa ma huma tham. Aku beriman bahwasanya ada sapi yang bisa bicara. Dan Abu Bakar dengan Umar percaya dengan kejadian itu. Padahal Abu Bakar dan Umar ada di sini. Tingkatan keimanan seseorang itu akan percaya dengan semua yang disampaikan Rasulullah. Dan antum lihat ketika antum sedang berada dan antum buang, antum akan merasakan kesegaran. Nggak ada malas lagi. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian kita tadi katakan orang yang wudu dosanya akan berguguran. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, "Idza tawadda'a al-'abdul muslim aw al-mu'min fa ghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilayha bi 'aynayhi ma'al ma' aw ma'a akhir qatrin." Kata Rasul SAW, apabila seorang wudu kemudian dia mengusap wajahnya, membasuh wajahnya, maka dosa-dosa akan berguguran dari wajahnya, dari matanya bersama air, ikut dengan air, bersama tetesan air. Kita mencuci wajah, ternyata yang bersih bukan hanya kulit kita, tapi dosa yang dilakukan oleh mata. Maka tatkala antum wudu, hadirkan perasaan atau hadis ini bahwa antum banyak dosanya. Mata kita ni Allah, berapa banyak kita melihat yang haram. Maka dengan seperti itu kita akan semakin siap untuk menghadapi. Ketika dia mencuci kedua tangannya, maka dosa-dosa akan keluar dari tangan bersama akhir tetesan air atau bersama air. Semua dosa yang pernah dilakukan oleh tangan kita. Begitu pula tatkala kita mencuci kedua kaki kita, akan keluar kharajat kullu khati'atin masyad harijah, akan keluar semua dosa yang pernah dilakukan oleh kedua bersama air atau bersama tetesan air terakhir, hatta yakhruja naqiyan minad dunya, sehingga orang ini setelah wudu bersih dari dosa. Allahu akbar. Kita wudu, bersih tubuh kita, bersih wajah kita, bersih hidung kita, dan bersih dari dosa-dosa. Kemudian jangan lupa baca doa setelah wudu. Apa doa setelah wudu dan apa pahalanya? Anak saya lihat. Masya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dapat apa? Kita ini mau beramal kalau ada pahalanya. Antum dapat apa kalau baca?
Masya Allah. Anda mau kasih antum hadiah yang besar, cuma karena pahalanya salah anak saya kecil. Baik, futihat lahu abwabul jannati tsamanin. Allah akan bukakan bagi dia 8 pintu surga. Yadkhulu min ayyiha syaa. Masuk dari pintu mana saja. Bayangkan. Berapa sering kita wudhu tapi gak baca doa. Wudhu aja. Kadang-kala wudhunya terpaksa. Sholat, wudhu lah. Kalau bisa sholat gak pakai wudhu lah. Padahal pahalanya begitu besar, akan dibukakan semua pintu surga yang 8. Silahkan masuk dari pintu mana yang dia mau. Jangan lupa baca doa. Tapi jangan baca doa di dalam kamar mandi. Setelah keluar harus baca. Kemudian sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Kita ini tidak bicara sholat malam, bicara subuhnya dulu. Pahala sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Rawahu Muslim. 2 rakaat fajar itu lebih baik dari dunia dan isinya. Kita bertahun-tahun tidak sholat 2 rakaat sebelum subuh, tidak merasa rugi. Tapi kita hari itu telat masuk kerja, Allahu Akbar, dipotong gajian. Berapa? 50.000. Cuma 50.000 kita menyesal. Tapi kita kehilangan dunia dan isinya, tidak pernah menyesal. Karena nggak punya ilmu. Ini tujuannya kita lebih baik daripada antum punya rumah mewah, lebih baik daripada antum punya mobil mewah, lebih baik daripada antum jadi raja dulu. Karena 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia. An Aisyah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi rak'atayn qabla al-fajr qala, Nabi berkata tentang 2 rakaat subuh ini, 2 rakaat itu lebih baik, lebih aku cintai daripada dunia semua. Nabi alaihi salatu wassalam yang sudah dijamin masuk surga, beliau mengatakan hal. Kemudian Aisyah bercerita, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashadda mu'ahadatan min ar-rak'atayn qabla subuh. Nabi alaihissalam tidak pernah, kata Aisyah, menjaga sholat sunnah, ibadah sunnah seperti penjagaan beliau terhadap 2 rakaat sebelum subuh. Rawahul Bukhari. Maka para jamaah, ajarkan kepada anak kita. Seorang istri mengajarkan kepada suami, suami mengajarkan kepada istrinya tentang subhanallah 2 rakaat sebelum subuh. Nabi alaihissalam tidak panjang-panjang bacaan. Beliau biasa membaca apa? Qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Enggak perlu antum 2 rakaat sebelum subuh baca surah Al-Baqarah. Baca dulu. Atau Nabi alaihissalam membaca surat Al-Baqarah ayat 136. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Kemudian sampai akhir ayat itu. Dan surat Al-Imran ayat 64. Ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainana sampai selesai ayat itu. Surat Al-Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 136. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan Muslim juga, Nabi kadang-kala membaca surat Al-Baqarah ayat 136 tadi, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina, dan membaca surat Al-Imran. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyun nahnu ansarullah. Kita bisa ganti-ganti. Jadi sunnah yang beragam diamalkan beragam. Seperti sunnah ketika rukuk.
Antum baca subhana rabbiyal a'la. Sah. Apa bacaan lain? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Bacaan lainnya lagi apa? Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal 'azam. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu, sampai akhir itu. Kita dengan hafal sunnah-sunnah ini, sholat kita akan lebih khusyuk. Karena apa? Karena kita menghadirkan doa. Tapi kalau bicara, kalau udah biasa subhana rabbiyal azim, ya udah kayak air. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, tanpa kita memaknai. Jadi sunnah sebelum subuh ini baca tadi kalau bisa berganti-ganti. Kemudian jangan lupa menjawab panggilan azan. Sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang nggak ke masjid dengerin tuh azan, jawab tuh azan. Kemudian baca doa setelah azan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah. Lalu sholat subuh. Ibu-ibu dianjurkan sholat subuh di mana? Di rumah. Sebagian ibu-ibu sholat subuhnya di masjid. Boleh apa nggak boleh? Boleh. Bapak-bapak nggak boleh melarang istrinya sholat subuh di masjid atau sholat maghrib muslim, nggak boleh. Kadang-kala kita ini yang udah ngaji, yang udah ngerti sunnah, malah melarang istrinya ke masjid. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tamna'u ima Allah masajidallah wa buyutuhunna khairul lahun. Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian larang budak-budak perempuan Allah itu untuk ke masjid-masjid Allah. Jadi kalau perempuan mau sholat ke masjid, boleh. Suami nggak boleh larang, dosa kalau dia larang. Karena ketika wanita ke masjid, dia ke rumah Allah. Walaupun kata Nabi sholat perempuan di rumahnya lebih baik daripada sholat. Jadi catatan, kadang-kala tuh perempuan dia bosan sholat di rumah terus. Dia merasa, bang aku ikut bang sholat ke masjid bang. Ya ikut. Walaupun sholat di rumah lebih utama. Bapak-bapak ke masjid. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, orang yang bangun subuh mengikuti tata cara Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia fresh, fit, seger, nggak ada ngantuk dan malas. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ya'tidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza nama thalatha uqat. Syaitan itu ketika seorang hamba sedang tidur, syaitan akan membuat 3 kali di belakang kepalanya. Dia bikin 3 kali sebagai buhul-buhul untuk membuat kita tidak sadar. Kullu uqdatin yadribu makanaha alaih. Setiap satu buhul itu setan akan berkata alaika lailun tawil. Alaika lailun tawil. Seperti kita disihir setan. Alaika lailun tawil. Malam yang panjang buat engkau. Malam yang panjang buat engkau. Malam yang panjang. Fa idza staiqad, kalau seorang hamba bangun, fa in dzakarallah in halat uqdah, kalau dia berzikir mengatakan alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatna, satu buhul akan terlepas. Fa in tawadda in halat uqdah, kalau dia wudu maka buhul yang kedua akan terlepas. Wa in shalla in halat uqdah, kalau dia salat maka buhul yang ketiga akan lepas. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafs, orang ini akan bangun dalam kondisi dia jiwanya nyaman. Antum akan bisa membedakan orang yang bangun subuh dan orang yang bangun setelah waktu duha. Masuk kerja aja, ketika masuk kerja antum lihat sohib-sohibnya, coba dilihat wajahnya satu persatu. Yang sekarang lah dilihat, ada wajah, oh ini telat sholat
subuhnya. Kelihatan. Tapi orang yang seperti ini, yang melaksanakan sunnah Rasul SAW, akan insya Allah nggak tidur di Masjid Baitul Ma'mur. Ada orang yang masya Allah datang dari rumahnya ke masjid, udah males, aduh saatnya kurang enak ceramahnya, dia cari tiang, melanjutkan tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sunnah Rasul akan membuat kita semangat hidup. Jadi kalau ada orang mengatakan, Ustaz, anak ini kok malas Ustaz ya, pagi itu kurang semangat bekerja, kurang semangat melakukan aktivitas, kepingin setelah subuh tidur lagi. Jangan-jangan tidak mengamalkan sunnah Rasul SAW. Para jamaah yang laki-laki berangkat ke masjid, karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Athqalus salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa." Subhanallah. Salat yang paling berat buat orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh di masjid. Andai kata mereka tahu dengan pahalanya, pasti mereka akan ke masjid walaupun merangkak. Kita akan ke masjid walaupun dalam kondisi merangkak. Kadangkala ada pembagian zakat. Antum nonton di TV, ada berita zakat. Berapa zakatnya? 20.000. Rame apa nggak rame? Kalau kita umumkan besok pagi, Masjid Baitul Ma'mur yang sholat subuh di masjid dapat 50.000. Nampung nggak masjid? Nggak nampung. Sampai keluar cuma 50.000. Bagaimana dengan pahala yang Allah sediakan? Kenapa orang munafik berat sholat isya dan subuh di masjid? Insyaallah besok kita bicarakan. Kemudian baca doa masuk masjid dan baca doa menuju ke masjid. Kita ini sering lupa doa berjalan menuju ke masjid. Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura sampai akhir. Karena waktu kita tinggal anak harus cepat-cepat. Lalu setelah sholat subuh jangan tidur. An Sima ibn Harb qultu li Jabir ibn Samurah. Ini seorang tabi'in bertanya kepada seorang sahabat. Akunta tujalisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah engkau biasa duduk sama Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am kathiran. Iya, sering kali aku duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kana la yaqumu min musallahu alladhi yusalli fihi subh aw al-ghadata hatta tatlu asy-syams. Nabi itu biasanya kalau habis sholat subuh di tempat pengimamannya, beliau itu duduk di sana di tempat pengimamannya sampai terbit matahari. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla al-ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu asy-syams thumma shalla rak'atayn kana lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatin. Subhanallah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian dia duduk berzikir sampai matahari terbit, kemudian dia sholat apa? Sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna. Tatkala saya membaca hadis ini, terbayang begitu besarnya rahmat Allah. Tidak semua orang bisa berangkat umrah. Enggak. Ada orang sampai mati nggak pernah melihat Ka'bah. Tidak semua orang bisa berangkat haji. Ada orang sampai mati tidak pernah wukuf di Arafah. Tapi ternyata semua orang bisa mendapatkan pahala haji dan
Khususnya waktu-waktu libur umpamanya kita duduk di masjid. Berkaitan dengan sholatnya, para ulama berbicara apakah sholatnya itu harus langsung di masjid? Tidak. Bisa jadi sholatnya di rumah. Karena Nabi mengatakan kemudian sholat 2 rakaat. Kemudian jadi setelah dia duduk sampai matahari terbit, tadi di hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW setelah duduk sampai matahari terbit, beliau bangun, beliau nggak sholat. Jadi nggak langsung sholat di masjid, nggak apa-apa. Boleh sholatnya di rumah. Sholat duhanya yang disebut dengan sholat isyraq mungkin itu boleh gitu. Jadi bangun kemudian sholat. Yang penting sholat 2 rakaat. Berusaha sekali-kali, kalau tiap hari, mungkin tiap hari berat, khususnya bagi pegawai negeri. Tapi bisa yang bukan pegawai negeri, yang swasta, sama juga, kita harus kerja. Oke, ada hari ini. Sepekan sekali dapat pahala umrah, lalu semangat. Apalagi ada acara apa subuh bersama, safari subuh, insyaallah. Setiap pekan kita dulu sampai matahari terbit berzikir, jangan tidur. Ada orang masya Allah, alhamdulillah saya tiap hari pulang dari masjid setelah matahari terbit. Tapi di masjid ngapain? Tidur. Ya, bukan tidur berdiri di masjid. Ma'asyar muslimin rahimahumullah. Kalau kita melihat bagaimana as-salafus shalih mempraktekkan hadis Nabi alaihi wasallam di dalam Musannaf Ibn Abi Syaibah an Mudrik bin Auf qala marartu ala Bilal wa huwa bisyam. Bilal bin Rabah Bilal bin Rabah setelah wafatnya Rasul SAW dia pindah ke Syam sampai dia tewas di Syam. Radhiyallahu ta'ala. Mudrik bin Auf melewati Bilal. Wa huwa bisyam jalisan batun. Lagi duduk habis subuh. Fa qultu ma yahbisuka ya Aba? Dia bilang, kenapa bapak apa yang duduk di sini? Apa kata Bilal? Antadiru tulu asyams. Aku menanti matahari. Kemudian Ad-Dhahabi menceritakan tentang Ibnu Abi Layth. Idza shalla subha nashara al-mushaf wa qara'a hatta tatlu'a asy-syams. Ibnu Abi Layth ini kalau habis sholat subuh berjamaah, dia pegang Quran, dia buka Qurannya, dia baca sampai matahari terbit. Wa qala al-Walid bin Muslim, ra'aitu al-Auza'i, imam min a'immati ahli sunnah wal jamaah al-Auza'i, yaqba'u fi musalla. Dia duduk di tempat sholat, yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syams. Dia berzikir mengingat Allah sampai matahari terbit. Wa yukhbiruna an-salam. Dan dia memberikan kita tentang ulama-ulama salaf. Anna dzalika kana hadyahum. Itulah kebiasaan ulama salaf. Mereka duduk di tempat sholatnya sampai matahari terbit. Fa idza tala'at asy-syams qala ba'dhum ila ba'd. Kalau mereka sudah selesai matahari terbit, baru mereka saling kumpul sama teman-temannya, ya, yang mau belajar, yang ngaji baru ngaji. Setelah itu, ini disebutkan oleh Al-Imam Dhahabi dalam Syiar A'lam Al-Bahr. Kemudian yang jelas jangan tidur setelah subuh. Kalau mau tidur kapan? Kapan jam? Setelah terbitnya matahari. Setelah terbitnya matahari atau mau istirahat, silahkan. Tapi setelah subuhnya, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, dia lihat anaknya tidur setelah salat subuh. Kemudian dibangunin anak,
Dikatakan, Adana, apakah kau tidur di waktu dibagikannya rezeki? Habis subuh, Nabi berdoa, alaihi salatu wassalam, Allahumma barik ummati fi nuri. Ya Allah, berikan berkah kepada umatku di pagi hari mereka. Maka kita manfaatkan waktu pagi hari itu agar kita mendapatkan berkah dari Allah Jalla Jalla. Banyak sekali riwayat-riwayat dari para tabi'in, dari para sahabat yang mereka melarang tidur habis subuh. Seperti riwayat dari Zubair, ini Waqi' an Hisham bin Urwah ibn Zubair, qala Zubair, inni la azhadu fi ar-rajuli yatasawwaf. Aku ini gak ingin berteman dengan orang yang tidur habis subuh. Orang ini orang malas. Kecuali dia sakit, kecuali dalam kondisi yang memang kelelahan, disapa. Kemudian disebutkan dari Sufyan, Abi Sufyan qala irtaqa ibn Zubair wa Ubayd bin Umair fatadakar asya faqala lahu al-akhar ama 'alimta anna al-ardha ta'ujju ila rabbiha min nawmati al-iman. Ini Ibnu Zubair berjumpa dengan Ubayd bin Umair. Lalu mereka biasa ngobrol, cerita ya. Lalu salah satu mengatakan, apa kau nggak tahu bahwa bumi ini dia itu akan menjerit terhadap orang-orang yang pagi hari tidur. Karena dia kan tidur habis subuh. Kecuali yang jadi satpam. Jadi satpam pun kalau bisa tidurnya setelah matahari engkau sudah dikir, karena memang sunnah antara sholat subuh dengan matahari terbit. Apa sunnahnya? Baca wirid. Kita dianjurkan wirid, baca wirid pagi sore. Di surat Al-A'raf Allah mengatakan, wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah wa duna al-jahri min al-qawl bil ghudwi wal asal wa la takun min al-qawl. Kata Allah, dan berzikirlah kepada Rabb pada diri dengan merendahkan diri dan rasa takut, dengan tidak mengeraskan suara pada pagi dan petang, serta janganlah engkau termasuk menjadi orang-orang yang lalai. Orang yang tidak zikir setelah subuh termasuk orang-orang yang lalai. Apa doa zikir setelah subuh? Banyak doa. Di antaranya a'udzu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Baca ayat kursi, baca qul 3 kali, qul a'udzu bil falaq 3 kali, qul a'udzu bin nas 3 kali. Baca doa Allahumma 'afini fi badani, Allahumma 'afini fi sam'i. Subhanallah. Ya Allah, berikan kepadaku afiat di badan. Berikan kepadaku afiat. Anak dikasih tulisan untuk beliau, anak ini 15 menit lagi. Maka judulnya harus diganti. Kita mau 24 jam ini, kita masih sampai subuh, belum lewat ini subuh. Doa setelah doa pagi sore di antara diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma afini fi badan. Ya Allah, berikan kepada aku afiat di badan, afiat di pendengaran, afiat di penglihatan. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri wa a'udzu bika min adzabil qabr. Nih, kalau kita amalkan sunnah Nabi, enggak cukup waktu kita. Kenapa kita harus mengamalkan yang lainnya kalau sunnah aja belum selesai? Baca. Enggak bisa hafal, baca buku. Ada buku sekarang judulnya zikir pagi sore, pagi petang. Baca. Duduk. Alhamdulillah ada yang sama artinya bisa baca. Maka usahakan ya teman-teman di melalui kalau bisa ada zikir pagi petang itu yang 1 halaman. Yang 1 halaman dicetak dengan kertas yang bagus. Itu bagikan ke masyarakat agar kita menghidupkan sunnah Rasulullah. Mungkin kalau kita cetak buku besar, orang itu kadang-kadang kalau melihat buku besar, banyak banget yang dibaca. Tapi kalau satu
Ini termasuk dakwah kita mengajak orang-orang kepada sunnah, karena kita mengklaim diri kita sebagai ahli sunnah wal jamaah. Maka kita hidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zikir pagi petang. Ya Allah, berlindung kepadamu dari kekufuran, dari kefakiran, dan aku berlindung kepadamu dari adab. Pagi dan petang. Kemudian doa yang biasa dibaca oleh beliau alaihi salatu wassalam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Sebagaimana hadis musnad. Yang diminta pertama ilmu, yang kedua ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, yang ketiga amalan yang diterima. Jangan sampai kita beramal dan terima apa boleh yang baik. Maka doa itu tolong dibaca. Setelah itu apa yang kita lakukan? Sunnah-sunnah yang lain, pakai sandal, pakai baju. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammum. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi itu suka memulai sesuatu dengan yang kanan. Pakai sandal kanan, masuk masjid dan pakai baju kanan, cukur pun dimulai dengan yang kanan. Kita ini ingin menghidupkan sunnah. Jadi ketika kita ke tukang cukur kan seenaknya dia cukur. Kita katakan, Mas, bang, yang kanan. Ya kan, aliran apa mereka? Ada sunnah ini. Kita kadang kalah karena jauh dari sunnah. Semua kita anggap ini aliran apa kayak ini. Subhanallah. Kemudian masuk masjid, oke kan? Baca doa masuk masjid. Apa doa masuk masjid? Antum hafal insyaallah. Yang nggak hafal baca buku. Ketika mau masuk masjid lihat kontek dulu. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfirli dhunubi waftahli abwaaba rahmatik. Nanti keluar masjid lagi, buka, karena kita berulang-ulang masuk masjid, keluar masjid, nggak pernah baca doa. Biasa. Jangan mengatakan, iya kan cuma sunnah. Ini sunnah yang akan menyelamatkan kita dari antara. Kata Imam Malik, as-sunnatu safinatun Nuh, man rakibaha najah. Sunnah itu adalah kapalnya Nabi Nuh, yang naik selamat, yang tidak naik terbaik. Dan kita mengklaim diri kita ahlu sunnah wal jamaah. Tunjukkan kalau kita benar ahlu sunnah yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kemudian makan, makan ada sunnahnya, iya. Disunahkan pagi itu makan 7 butir kurma ajwa. Man tasabbaha sab'ata maratin ajwa uhiya fi yawmihi min as-sihri was. Barang siapa yang sarapan 7 butir kurma ajwa. Kurma ajwa itu 1 kilo 60 real. Berapa 60 real? 6 kali 4 kira-kira 200 ribu. Tapi subhanallah, antum lihat gaya hidup Rasul SAW. Yang sarapan 7 butir kurma ajwa, sebagaimana mengatakan kurma mana aja, yang asal kurma apa saja, itu akan dijaga pada hari itu dari sihir dan dari racun. Akhirnya kedokteran berusaha meneliti, ternyata makan 7 butir kurma itu membuat kondisi tubuh jadi fit dan memiliki daya tahan tubuh yang kuat, sehingga ya penyakit susah masuk. Ketika kita digigit ular atau apa, itu insya Allah bisa menyelamatkan diri dan dijaga dari sihir. Kemudian makan baca bismillah, makan dengan tangan kanan. Masih banyak orang-orang yang makan dengan tangan kiri, padahal syaitan yang makan dan minum dengan tangan kiri. Antum jangan meremehkan dosa kan cuma sunnah. Nah, Rasul SAW pernah makan bersama para sahabatnya. Salah satu orang makan dengan tangan kiri. Mungkin dia tidak. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Qul bi yaminik."
tangan kanan. Apa kata orang ini? Tapi nggak bisa. Ya mungkin dia tak sombong, merasa nggak enak ditegur di depan orang, atau karena dia orang yang bijak. Apa kata Nabi SAW? Semoga engkau nggak bisa. Sejak saat itu orang ini tidak pernah bisa mengangkat tangan kanannya. Lumpuh. Jangan meremehkan sunnah Rasul SAW. Kita makan minum dengan tangan kiri, pada hakikatnya kita ngasih makan dan minum syaitan. Makanya orang kalau makan dengan tangan kiri dan tidak baca bismillah, syaitan ikut makan. Bahkan ketika seorang suami mendatangi istrinya tanpa baca bismillah, tanpa baca doa, syaitan ikut menikmati istri. Na'udzubillah. Jangan meremehkan sunnah Rasul. Kemudian baca doa setelah makan. Alhamdulillahilladzi at'amani. Baca. Ingat nikmat dari Allah. Lalu ketika keluar rumah, baca doa keluar rumah. Apa baca doa keluar rumah? Insya Allah itu sudah tahu. Kalau nggak tahu cari. Banyak bapak-bapak ibu-ibu nggak tahu doa keluar rumah. Yang tahu siapa? Anak. Bisa. Anak saya bisa baca doa keluar rumah. Coba. Bisa. Bapak, saya belum bisa. Kenapa? Karena dulu pendidikan kita itu jauh dari agama. Jauh. Sekarang alhamdulillah anak mereka udah bisa baca Quran. Kita sampai SD nggak bisa baca Quran. Karena kalau sebagian orang suka. Kita bersyukur anak kita sudah mengerti, tapi orang tua ketika anaknya keluar rumah, pegang tangannya, jangan lupa baca doa keluar rumah. Ingatkan, kalau sudah terbiasa tiap hari dalam Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang jaga dia siapa? Oh. Kita nggak bisa 24 jam ngawasin anaknya, tapi Allah 24 jam akan mengawasi. Kita titipkan dia kepada Allah. Kemudian hadis Ummu Salamah diriwayatkan Abu Dawud, doa keluar rumah Nabi itu kalau keluar rumahnya kata Ummu Salamah, rafa'a tarfahu ila sama. Beliau mengangkat matanya ke langit. Lalu beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ashraka bi syar'an. Coba kayak artinya begitu indah. Kemudian naik kendaraan. Apa doa naik kendaraan? Tiap hari naik kendaraan nggak pernah baca doa. Baru baca doa ketika mogok. Bismillah, Bismillah. Kenapa lama? Ada hidup. Tiap hari di kantor langsung jalan. Nggak pernah baca doa. Naik Honda tiap hari nggak pernah baca doa kecuali ketika mogok di jalan. Padahal itu doa terus. Sunnah, jangan mengatakan kan cuma sunnah, jangan. Itu yang akan menyelamatkan kita. Bismillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sebagian jemaah berpandangan kalau doa itu dibaca kalau umroh. Jadi kalau naik bus, para jemaah jangan lupa baca doa, saya pikirnya itu doa buat umroh. Bukan. Itu doa naik kendaraan. Atau mau naik keledai, mau naik sepeda, mau naik Honda. Katanya, subhanallah, Anda dikasih tahu kalau di Aceh ini nggak ada yang makan sama susu. Semuanya Honda. Masya Allah. Ini kelebihan orang-orang Aceh mungkin. Baik, kemudian sholat duha. Yang nggak bisa sholat tadi syuruk di masjid, jangan lupa sholat duha. Khususnya di waktu ketika matahari terbit. Itu yang disebut dengan sholat muwabi. Ketika matahari sudah panas, kita biasanya sedang sibuk, mulai kerja, mulai ini macam-macam. Ketika itu kembali ke rumah. Ibu-ibu di rumah ketika sibuk bersihin rumah, matahari sudah mulai naik tinggi, tinggalkan kerjaan rumah. Kemana? Ambil wudhu, hamparkan sejadah, sholat.
Sholat zuhur itu termasuk membayar ongkos sendi-sendi. Bayangkan kalau kita sakit di rumah sakit, yang satu suntik bayar, oksigen bayar, infus bayar. Kita sehat, alhamdulillah, tak pernah bayar. Bayarnya apa? Sholat zuhur 2 rakaat. Dalam hadis yang banyak mereka waktunya tidak memungkinkan. Kemudian tatkala hidup bermasyarakat, tadi jangan lupa mengucapkan salam. Yang berangkat ke kantornya, berangkat ke tempat kerjanya, jangan lupa, apa kabar? Katakan assalamualaikum. Hakul muslim ala muslim sit idza laqita fasallim. Kalau kau berjumpa dengan saudara, salimih. Kita keluar rumah, biasanya lewat jalan rumah kita banyak orang pinggir jalan, ucapkan salam. Kalau di Jawa biasanya kulo nuwun, permisi, isinya apa biasanya? Apa? Kalau lewat depan rumahnya orang, apa? Maaf bu, maaf punya salam. Katakan assalamualaikum. Ucapkan, hidupkan sunnah Rasul SAW. Di antara tanda-tanda kiamat itu, orang akan mengucapkan salam kepada dia kenal. Yang tidak kenal dia tidak ucapkan salam. Ucapkan salam. Hidupkan sunnah. Mungkin hari pertama nggak ada yang jawab. Assalamualaikum. Orang lihat apaan nih assalamualaikum? Kok aliran baru lagi? Terus ucapkan salam. Nanti setelah 1 bulan, nanti akan lihat kampung kita jadi kampung salam. Rasul SAW ketika masuk ke Madinah, yang beliau sampaikan kepada para sahabat, kata beliau, ayuhan nas, afshus salam, wa aqimut ta'am, wa sallu bil laili wan nas niyam, tadkhulul jannata bisalam. Kata Rasul SAW, wahai manusia, kalian tebarkan salam. Ini ingat tadi pesannya Bupati, masyarakat. Masyarakat ini bisa diikat dengan salam. Nasihat pertama Nabi ketika hijrah adalah salam. Tebarkan salam. Setelah tebarkan salam, akhirul ta'am, bagi-bagi makan. Jangan pelik jadi orang. Kau punya pemimpin rezeki, kasih makan. Wa akhirul ta'am, kemudian wasallu billahi wan nasiyah, kau salat ketika orang-orang pada dunia. Apa yang akan kita dapatkan? Kalian akan masuk surga dengan keselamatan. Masuk surga tanpa terluka dengan api bakar. Namun mudah-mudahan waktu sudah habis. Nah, baik, ana ajarkan cara ringkas. Salat zuhur, sunnahnya qobliyah, tahiyat, kemudian asar juga dengan sunnah-sunnahnya. Lalu dianjurkan tidur siang. Tidur siang baik sebelum zuhur atau setelah zuhur, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim, Nabi bersabda, "Tidu fa inna syaitan la ta'ti." Inna syayatin la ta'ti. Kalian tidur siang, istirahat siang. Sesungguhnya syaitan itu enggak tidur siang. Betul, syaitan enggak tidur siang. Kenapa? Kerjanya godain manusia. Nggak ada istirahat. Kita kadang-kadang demi dunia lagi bersiap. Padahal ada waktu istirahat. Istirahat. Orang kerja pun alhamdulillah terjadi di mana? Di negeri swasta ada waktu istirahat. Sampai di beberapa perusahaan di Jepang. Beberapa perusahaan di Jepang itu, kalau waktu istirahat, semua mati di perusahaan, semua lampu di perusahaan dimatikan. Agar mereka tidur. Hanya 15 menit, kemudian dihidur. Itu di beberapa perusahaan di Jepang. Masa yang ngamalkan Jepang kita mengamalkan? Ya, anak dilihat terus moderatornya kayaknya harus berhenti. Insyaallah kita lanjutkan sedikit nanti selesai break ini ya. Karena manusia itu tidak bisa fokus lebih dari 45 menit kan. Tapi yang bisa fokus ternyata hampir 2 jam. Dan itu sesuatu kelebihan buat antum. Antum kalau mau tidur boleh tidur, lagi 15 menit, lalu kita lanjutkan lagi. Berapa?
utama-utamanya menunjukkan sunnah selama 24 jam. Tentunya ini hanya baru beberapa jam saja. Ada jam-jam yang belum diungkapkan. Oleh karena itu, insya Allah sesi Wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Apa yang kita dengar tadi adalah sedikit dari banyak. Dari itu kita mengetahui bahwa ternyata ilmu kita sangat sedikit. Kita dituntut untuk belajar bagaimana menjadi sosok muslim yang kafah. Yang kata Allah Jalla Jalaluhu, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian kepada Islam secara kafah. Kita harus belajar bagaimana menjadi sosok muslim di pagi hari, di waktu duha, di siang hari, di waktu petang, ketika tidur, ketika bangun dari tidur. Kalau kita tidak belajar, maka sampai kapan kita akan menjadi orang-orang yang tidak belajar? Berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan, mudah-mudahan ada yang bisa jawab. Tadi Ustaz katakan, kalau mau mendapat pahala umroh, melaksanakan sholat 2 rakaat setelah terbit fajar. Setelah terbit fajar, bukan ya? Jadi 2 rakaatnya itu dilaksanakan setelah matahari terbit. Dengan catatan dia sholat subuh berjamaah di masjid, menanti matahari terbit dalam kondisi berzikir, kemudian baru sholat. Bagaimana untuk wanita? Apakah bisa mendapatkan pahala umroh itu? Dan sholat 2 rakaat itu apakah sholat duha? Mohon penjelasan. Barakallahu. Untuk para wanita, karena wanita ini tidak dianjurkan untuk sholat di masjid, bagaimana apakah wanita yang di rumah dia duduk setelah sholat di sejadah, kemudian dia berzikir, baik dengan membaca Al-Quranul Karim atau dengan berselawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, atau dengan bertasbih, bertahlil dan bertakbir, apakah kalau dia duduk di tempat sholatnya setelah sholat subuh sampai matahari terbit, setelah matahari terbit dia melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, dia akan mendapatkan pahala umrah? Kita harapkan dia mendapatkan pahala sebagaimana disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala, beliau mengatakan wanita pun yang melakukan itu insyaallah akan mendapatkan pahala umrah dan haji yang sempurna. Apakah itu sholat duha? Nah, itu sholat sunnah di waktu duha. Kalau kita melihat antara subuh sama duha adalah waktu yang panjang, di mana seorang dituntut untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak sholat sunnah. Begitu pula antara isya dengan sholat subuh, di situ ada sholat sunnah. Yang sholat sunnah itu seharusnya kita lakukan baik dengan kita duduk berzikir atau kita langsung melaksanakan sholat duha, tetap kita akan mendapatkan pahala sholat duhanya sebagai ongkos dari tubuh yang kita pakai. Jadi sholat isyraq atau sholat syuruk yang sering dikenal sebenarnya sholat duha di awal waktu. Sholat duha di awal waktu. Wallahu a'lam. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya dicatat bagi seorang hamba yang safar atau sakit pahala sebagaimana ketika dia mukim atau sehat dari peribadatan yang biasa jalan. Lantas bagaimana dalam sholat rawatib, mana yang lebih afdal bagi seorang musafir dia lakukan? Seorang yang dalam kondisi musafir dan sakit, ini salah satu rahmat Allah untuk mereka. Musafir itu biasanya capek. Musafir dalam kondisi dia lelah dalam perjalanan. Orang sakit dalam kondisi lemah tubuh, sehingga dia wajib saja Allah kasih dispensasi untuk
kosong buat orang musafir yang wajib nih. Kemudian orang yang sakit, dia puasa yang wajib saja boleh ditinggalkan karena dalam kondisi dia sakit. Bagaimana dengan ibadah-ibadah sunnah? Subhanallah, Allah akan catat buat orang musafir dan buat orang yang sakit seperti kalau dia sehat dan bukan musafir. Begitu pula sunnah rawatib ini akan dicatat dia melakukan kalau dia meninggalkan sholat rawatib karena musafir. Jadi kalau dikatakan mana yang lebih afdal, apakah dia sholat rawatib atau tidak, boleh dia sholat rawatib. Karena sebagian ulama mengatakan kalau kita sholat tinggal di kosor, umpamanya sholat sama imam, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat, kita kan nggak kosor. Apakah boleh kita rawatib setelahnya? Boleh. Karena sholat imamnya lengkap. Tapi kalau imamnya 2 rakaat, kita nggak boleh rawatib. Bagaimana orang yang nggak rawatib? Nggak apa-apa. Atau nggak janjikan akan dicatat amalan rawatib. Itu sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Baik, bagaimana hukum mengalirkan air bekas wudhu dengan handuk dan sipil? Apakah dapat keutamaan penghapusan dosa? Nah, penghapusan dosa tetap dapat dia, walaupun dia memakai handuk. Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha meriwayatkan kalau suatu hari Rasulullah SAW berwudhu di rumahnya, kemudian Ummu Salamah mengambilkan handuk buatnya. Lalu Nabi tidak mau pakai handuk. Para ulama beristimbat menyimpulkan bahwa Ummu Salamah memberikan handuk kepada Nabi karena Nabi biasa pakai handuk. Tapi ketika itu belum tidak mau pakai. Jadi tetap akan dihapuskan dosa-dosa dari mata kita, dari tangan dan kaki kita dengan akhir dari air ini. Kalau kita usap dengan handuk berarti kan selesai dan akan dihapus. Tetap dosa kita karena Allah. Bagaimana hukum batasan antara suami istri dalam keadaan wudhu? Ada beberapa yang membatalkan wudhu. Ada hal-hal yang muttafaq alaih, hal-hal yang semua ulama sepakat bahwa itu membatalkan wudhu, yaitu keluarnya dari dua aliran. Ada beberapa yang diperselisihkan oleh para ulama. Di antaranya makan daging yang sudah dimasak, apakah membatalkan wudhu atau tidak? Sebagian ulama berpendapat tidak, kecuali daging onta. Makan daging onta batal. Itu pendapat. Yang diperselisihkan oleh para ulama juga tentang menyentuh wanita. Apakah menyentuh wanita itu membatalkan wudhu atau tidak? Mazhab Syafi'i dan Al-Imam Syafi'i sendiri berpendapat bahwasanya firman Allah "Aula mas'umun nisa" itu menyentuh wanita, menyentuh kulit wanita dengan lamas, yaitu dengan perut tangan, telapak tangan. Kalau kesenggol tidak batal, tapi kalau menyentuh itu batal. Itu dalam mazhab Syafi'i. Ada pun dalam mazhab yang lainnya, ada khilaf mazhab Hambali umpamanya. Mereka berpendapat menyentuh wanita yang membatalkan wudhu itu yang dengan syahwat. Jadi kalau menyentuh istri tanpa syahwat tidak membatalkan. Jadi masalah ini memang masalah ada khilaf di antara para ulama. Walaupun saya sendiri melihat pendapat Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan sebagian ulama lain yang mengatakan menyentuh membatalkan wudhu kalau dengan syahwat itu termasuk pendapat yang kuat. Karena Rasulullah SAW pernah mencium Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian beliau sholat. Mencium Aisyah Rasulullah. Tapi bagaimana ulama Syafi'i membantah hadis ini? Mereka mengatakan bisa jadi Nabi ketika mencium Aisyah ada pakaian dalam, jadi tidak sentuh langsung. Ini pendapat. Kemudian hadis lain yang mengatakan Rasulullah SAW pernah sholat malam lalu kepegang kakinya sama Aisyah. Mereka mengatakan bisa jadi Nabi kepegang kakinya, kakinya ketutup sama sarung. Jadi masalahnya memang masalah khilaf antara ulama yang kita harus berlapang dada ketika mensikapi masalah-masalah yang memang ada ruang untuk beda pendapat di antara para
ulama Islam bahwa 2 rakaat sebelum subuh boleh dikerjakan sebelum azan subuh di rumah. 2 rakaat yang dikatakan rakaat dan fajr itu adalah qabla subhi, sebagaimana dalam hadits Aisyah. Jadi qabla subuh itu sebelum pelaksanaan salat subuh, tapi sudah masuk waktu subuh. Walaupun ada sebagian mengatakan itu sebelum masuk waktu subuh, karena Nabi memang pernah melaksanakan salat sunnah 2 rakaat sebelum masuk waktu subuh, setelah selesai melaksanakan salat malam. Tapi pendapat yang rajih dan dimaksud dengan 2 rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha adalah 2 rakaat sebelum sholat subuh, artinya qobliyah subuh. Terus kemudian anda ingatkan sama ayat bahwa ada sebuah sunnah, yaitu sunnah sholat sunnah setelah wudu. Setelah wudu kita dianjurkan sholat subuh. Sunnah setelah wudu ini bisa digabungkan niatnya dengan qobliyah subuh dan dengan tahiyatul masjid. Kita masuk masjid, kita dapat pahala 3. Kita sholatnya 2 rakaat, 2 rakaat itu jadi tahiyatul masjid, 2 rakaat itu jadi qobliyah subuh, 2 rakaat itu jadi setelah itu. Ini termasuk kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu ibadah dapat 3 in 1. Ya, jadi kalau mau sholat di rumah ya nggak jadi qobliyah subuh. Ada masjid-masjid, subhanallah, ini memang menjadi fenomena yang membuat hati kita sedih. Banyak masjid-masjid yang tidak memberi ruang waktu buat orang untuk qobliyah. Ya, kalau qobliyah di rumahnya sampai masjid sudah tasyahud. Karena jeda antara adzan dan iqamah sangat pendek sekali. Padahal kan orang harus keluar dari rumahnya, harus wudu, kemudian dia jalan menuju ke masjid. Maka kalau masjid-masjid itu memberikan jeda waktu yang sesuai, tidak ada aturannya berapa. Tapi aturannya ya toleransi dengan orang-orang yang mungkin rumahnya agak jauh, sehingga perjalanan dari rumahnya ke masjid umpamanya 10 menit. Itu jalannya doang 10 menit. Belum kalau dia mau sholat qobliyah, berarti harus ada waktu. Memang subuh ini harus diperhatikan. Kalau di Madinah, di Mekah itu biasanya subuh 20 sampai 25 menit waktu. Sehingga ada jeda waktu yang panjang yang siap-siap. Begitu pula sholat zuhur, sehingga bisa qobliyah di rumah orang-orang kalau ada jeda. Assalamualaikum Ustaz. Apa yang pertama kali dilakukan untuk mengenalkan sunnah kepada keluarga? Jazakallah khair. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlak. Maka kalau kita ingin mendakwahkan sunnah kepada orang tua kita, yang pertama kita lakukan memperbaiki perilaku kita, memperbaiki akhlak kita dengan orang tua. Jadi kita lebih peduli sama orang tua kita, lebih peduli dengan keluarga kita. Kita punya rezeki, kita berbagi dengan mereka. Tunjukkan kepada keluarga. Kalau setelah kita mempelajari Al-Quran, setelah kita mempelajari sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita semakin berakhlak, bukan semakin buruk perilakunya terhadap keluarga. Maka dengan cara seperti itu, orang tua melihat anaknya, Masya Allah, anakku sejak ngaji di Masjid Baitul Ma'mur, akhlaknya tambah baik ya. Maka dia insya Allah benar nih yang dipelajari sama anak. Tapi kalau pulang ke rumah, tahu-tahu sudah marah-marah sama orang tua, Bapak sih Pak, Bapak ini saya lihat banyak hal-hal haram yang dilakukan. Langsung jadi ajar sesat. Ini anak kurang ajar seorang anak. Maka tolong yang pertama kita kenalkan kepada orang tua kita adalah akhlak kepada mereka. Tunjukkan bahwa kita di rumah mulai sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah ba'diyah. Seorang anak datang ke ibunya, pijetin kaki ibunya sambil cerita gimana kabarnya bu. Orang tuanya juga didekati. Insya Allah orang tua kalian, Masya Allah, anakku tambah berbakti. Karena seperti itulah seorang mukmin, seorang ahlu sunnah wal jamaah yang berbakti kepada orang tua.
Dengan seperti itu orang tua akan tahu anak ini benar ahli sunnah, tak main-main. Barakallah. Nah, ini pertanyaannya tentang wanita safar tanpa mahram untuk bekerja. Karena jelas di Rasul SAW wanita tidak boleh safar tanpa mahram. Disebutkan tentang perjalanan 1 hari 1 malam. Memang jarak safar itu ada khilaf di antara para ulama. Jarak safar yang berkaitan dengan hukum-hukum safar, baik dengan hukum berbuka puasa, berhukum kosor, kemudian hukum pakai mahram tadi itu mengikuti hukum safar itu sendiri. Ada yang berpedoman bahwasanya yang disebut safar adalah 81 km. Ada yang berpedoman safar itu ikut uruf. Kalau masyarakat situ menyebutnya safar, perjalanan, maka semua hukum safar bisa dipraktekkan dalam safar ini. Kemudian para wanita yang safar tanpa mahram subhanallah untuk bekerja pada urusan dunia lebih baik usahakan tidak melakukan hal. Apalagi melihat kondisi sekarang. Perempuan itu kalau di mobil sendirian, di bus sendirian umpamanya, atau naik motor dia sendirian, antum melihat mesti ada cowok-cowok yang mendatangi dia. Coba kalau ada seorang wanita mobilnya kempes, lalu dia keluar dari mobil, insya Allah semua mobil pada berhenti mau bantuin. Tapi coba kakek-kakek mobilnya kempes ditinggal semua orang. Itu fitnah wanita ya. Maka kenapa Allah berikan penjagaan buat wanita agar dia tidak gampang digodain bapak, agar tidak gampang dia itu dilecehkan oleh para wanita. Seperti ketika menikah wanita harus pakai wali. Kenapa? Karena supaya tidak dibodoh-bodohin sama laki-laki hidung belang. Antum melihat banyaknya wanita-wanita yang jadi korban Facebook, korban Twitter, kemudian jadi perkosa gara-gara dia lupa dengan sunnah-sunnah yang disyariatkan. Bahwasanya wanita mau menikah itu ada walinya. Allah paham. Ada pertanyaan yang takut saya baca. Tapi panitia kok masih ada? Di kampung saya, Ustaz, saya dari Aceh Timur, Masya Allah. Berapa jauh Aceh Timur dari Aceh Barat? Hah? Berapa jauh? 600 km. Masya Allah. Masya Allah. 12 jam. Mungkin 2 bulan untuk naik kontak. 12 jam. Saat saya dari Aceh Timur, di kampung saya ada keyakinan bahwa keluarga dari keturunan Sayyid atau Habib wajib menikahi keturunan Sayyid juga dengan alasan sepuh. Bagaimana? Bagaimana ini? Para jemaah kufu yang menjadi aturan sahnya pernikahan adalah kufu dalam agama. Itu standar. Ada pun kufu dari sisi nasab, ada ulama yang bicara. Ada kufu dari sisi umpamanya harta. Mereka bicarakan juga mulai bagaimana orang miskin boleh nggak kawin dengan wanita kaya. Boleh-boleh aja kalau mau dan kalau diterima. Kemudian berkaitan dengan as-sayyid yang mereka adalah keturunan Rasulullah SAW, apakah mereka harus menikah dengan keturunan Rasulullah SAW juga? Tidak ada sebagai persyaratan hal ini. Dan tidak dilarang juga. Umpamanya orang tua mengatakan saya tidak mau mengawinkan anak saya kecuali dengan saya. Ya boleh itu anakku. Kau mau kawinkan sama siapa itu haknya orang tua. Jadi antum jangan marah kalau ditolak pembinaan anaknya saya. Dia mengatakan gimana? Tidak ada hukumnya dalam Islam.
bahwasanya saya harus nikah dengan saya memang, tapi dia tidak mau menikahkan anaknya dengan engkau, nggak apa-apa dalam Islam. Jadi jangan antum maksa harus kawin sama antum. Itu boleh-boleh aja orang tidak menikahkan dengan antum, tapi kalau dikatakan syarat sah. Jadi nggak ada kalau nikah sayyidah, seorang wanita dari Ahlul Bait menikah dengan orang Aceh asli umpamanya, apakah nikahnya sah? Asalkan syarat dan rukun nikahnya lengkap. Ada wali, ada saksi, ada mahar, ada ijab kabul, sah. Tapi antum harus berlapang dada. Biasanya ada orang Aceh nggak mau mengawinkan putrinya kecuali dengan orang Aceh pula. Boleh apa nggak boleh? Boleh, bebas. Ada orang Padang nggak mau menikahkan putrinya kecuali dengan orang Padang pula. Jangan antum kabur dibawa lari semuanya. Haram. Saat baru bangun tidur, kenapa? Langsung mengusap wajah, bukan cuci tangan dulu agar tangan bersih. Hingga saat mengusap wajah, maka kotoran dari tangan tidak lengket di wajah. Ya, itu dulu. Itu sunnah Rasul SAW. Dalam artian antum sedang ngantuk. Antum kalau sedang ngantuk disuruh ke kamar mandi, ya tidur lagi. Bagaimana mengusir tidur sedangkan antum sedang di atas tempat tidur? Tapi ingat, sebentar lagi wajah antum akan dicuci dengan berwudu. Lalu kotoran yang di wajah tidak seperti kotoran yang masuk mulut, karena ini kulit luar. Tapi kalau kotoran masuk ke mulut, dan itu bahayanya lebih besar. Sedangkan antum nanti akan wudu. Hadza wallahu a'lam. Jadi kalau berbicara hadis itu jangan tanya kenapa. Apa nggak boleh? Ya boleh, tapi seorang muslim itu sami'na wa apa? Apa ada prajurit yang dipanggil sama komandan, umpamanya namanya Botok sini. Apa yang dia katakan kepada komandannya? Siap dan ente jangan duduk di sana. Kenapa? Kira-kira kalau tanya kenapa digampang? Gak ada. Seorang muslim itu sami'na wah, udah gini aturannya gini. Tapi kalau antum tanya, dan tidak ada seorang yang bertanya ya, khususnya di tentara atau bos nyuruh anak buahnya, ente tolong jam 7 datang ke sini. Jam 7 datang ke sini, bosnya antum tanya ya, bos, minta maaf, perintah Anda wajib apa sunnah? Antum berantem sama dia. Ya ini sami'na udah, kalau itu disuruh lakukan. Kalau nggak mampu, ghufrana. Maaf dan saya nggak bisa atau apa. Tapi nggak perlu ditanya alasannya kenapa. Itu sosok muslim sejati atau prajurit sejati. Dia akan taat kepada komandannya dan siap kalah. Siap kalah, siap juga. Wah, siap, selalu siap. Apakah perilaku dan perkataan Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul bisa dikatakan sunnah? Perilaku dan perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa dikatakan sunnah apabila setelah beliau diangkat Nabi, beliau melanjutkan atau beliau mentakdirnya, menetapkan seperti mengembala kambing. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ma min nabiyyin illa ra'al ghanam." Tidak ada satu pun nabi kecuali dia mengembala kambing. Berarti sunnah mengembala kambing. Ya kalau antum mengikuti Rasul SAW, niatnya karena mengembala kambing banyak sekali hikmah. Sebelum beliau jadi pemimpin manusia, beliau menjadi pemimpin kambing. Karena kambing itu ya susah-susah mudah diaturkan. Maka kalau ada ajaran yang sama Rasul SAW ditetapkan, maka itu jadi sunnah.
Yang tidak menjadi sunnah adalah bersemedi di Gua Hira. Rasulullah SAW sebelum menjadi Nabi, beliau beriktikaf di Gua Hira. Fi layalin dawatil adad. Di beberapa malam, dikatakan sebulan, dikatakan beliau pada bulan Ramadan, beliau biasa iktikaf di Gua Hira. Apakah boleh seorang muslim iktikaf di gua sekarang? Dengan dalil Nabi dulu pernah iktikaf di gua. Setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi, Nabi tidak lagi iktikafnya di mana? Di masjid. Jadi antum kalau mau iktikaf di masjid, seperti bahwa nah, ini pertanyaan yang berulang. Kapan waktunya sholat 2 rakaat sebelum subuh? Apakah sesudah adzan? Ingat 2 rakaat sebelum subuh itu qabliyah subuh, belum mendapatkan rajah. Wow. Ustaz, bagaimana jika hukumnya sunnah tapi ganjaran yang tidak melaksanakannya bisa masuk neraka? Hukumnya sekarang masih sunnah atau wajib? Jadi wajib. Ingat definisi sunnah. Sunnah itu ada yang lawannya bid'ah. Sunnah itu ada yang lawannya Quran. Jadi ini sunnah, hadis, ini Quran. Jadi ada sunnah yang lawannya wajib. Sunnah itu adalah perintah-perintah Rasulullah SAW. Kalau menurut ahli fikih, yang Nabi tidak menekankan. Tapi kalau sudah ada sanksinya, berarti jadi wajib. Wajib dilaksanakan. Kalau sudah ada sanksi bagi orang yang meninggalkan amalan. Tapi kalau sekedar anjuran belakang, umpamanya ada pahala kayak gini kayak gitu, maka itu tidak menjadi wajib. Tapi kalau kita bicara tentang ahlu sunnah wal jamaah, maka yang maksud ahlu sunnah adalah orang-orang yang mengikuti jalannya Rasulullah SAW. Cara beribadah, berakidah, bermuamalah, bermasyarakat, berakhlak sesuai dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah qala Allah, qala Rasulullah, qala sahabat, apa yang dikatakan oleh para sahabat Nabi. Ada wallahu a'lam bishawab. Kita bisa